مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat mahabbah. Atas karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita berada di dialog eksklusif dengan guru mulia Maulana Sayyidil Habib Umar ibni Muhammad bin Hafidh Mata'anallahu bituli hayatih, yang berkesempatan menyediakan waktu untuk mengunjungi kita, menyampaikan taujih Rabbani kepada kita seputar ajaran Islam dan seputar dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, hadir pula bersama kita Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Dan sebelum kita memulai dialog eksklusif ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa kedua guru kita, terutama kepada guru mulia kita. Assalamualaikum ya Maulana, ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bihudurikum. Hayyakumullah wa barakallahu fikum wa fi hadhihi al-qanah, qanat televisioni Nabawi. Alhamdulillah, Masya Allah ya Habib. Nahnu narhabu bihudurikum fi hadhihi al-fursat al-mubarakah ya Habib. Lakin ana insyaallah sawfa as'alukum bil Indonesia thumma yutarjam tutarjam hadhihi al-as'ila ila al-Arabiyah bi Al-Habib Jindan insyaallah. Pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita sampaikan kepada guru mulia Habib Umar terkait dengan kedatangan beliau di sini, terutama yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah yang belakangan ini memasuki, boleh dikatakan, era yang baru di negara kita, negara Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita semua, baik dalam keseharian beliau, kemudian cara beliau menyampaikan dakwah. Nah, berkaitan dengan dakwah yang beliau sampaikan, kiranya mungkin Habib Guru Mulia bisa menyegarkan ingatan kita kembali tentang contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Yas'alukum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswah al-hasanah wa kadhalik ya'ti ilayna da'iyan ila Allah Ta'ala, fahal tahkun lana نموذج من تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله وكيفيته، وتذكرون ماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل في دعوته. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة. Segala puji syukur kepada Allah yang menjadikan kita sebaik-baiknya umat, بإرساله إلينا خير الأنبياء, dengan mengutus kepada kita sebaik-baiknya nabi utusan. وقد خص في ميدان النبوة والدعوة بأنه مرسل إلى العالمين. Dan sesungguhnya beliau telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala di dalam medan risalah dan dakwah ini sebagai rahmat bagi alam semesta. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال رسول الله وبعثت إلى الناس كافة. Dahulu setiap nabi yang diutus di zaman dahulu diutus hanya kepada kaumnya lokal saja. Akan tetapi Rasulullah menyatakan, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh dunia, seluruh umat. واختيار الله له لهذه المهمة تعطينا المعنى الواضح أنه أيد من الله بقوة لم يكن يقوى عليها أحد غيره. Dan pilihan Allah Ta'ala yang telah memilih Nabi Muhammad untuk berdakwah secara global, ini adalah isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kekuatan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya yang sifat dakwah Mereka lokal. Nabi Muhammad dakwahnya global. فكان الذين بعثوا إلى قوم مخصوصين فيهم من عاش 300 سنة وال400 سنة وال950 السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين ولم يعش بعد الرسالة إلا 23 سنة.
Dan di antara para nabi-nabi yang terdahulu yang diutus secara lokal, ada yang berusia di dalam dakwahnya itu mengemban dakwah 300 tahun. Ada yang mengemban dakwah sampai 400 tahun untuk berdakwah kepada orang-orang lokalnya dia. Bahkan ada yang sampai 950 tahun. Akan tetapi Rasulullah yang diutus global menyampaikan dakwah kepada dunia secara global, beliau di dalam masa kenabian dan risalahnya hanya 23 tahun saja. وفي خلال هذه الفترة القصيرة أدى الأمانة كاملة ولم يزل الأمة مستفيدون من بلاغه وإرشاده. Dan di dalam kurun waktu yang singkat, ringkas 23 tahun ini, beliau telah sempurna menyampaikan amanat dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan senantiasa umat menimba faedah dan manfaat yang besar dari masa 23 tahun dakwahnya Rasulullah itu hingga saat ini. ولما حمل أمانة هذه الدعوة وتكلف بعبئها عليه الصلاة والسلام ابتدأ يدعو إلى الله تعالى سرا 3 سنوات. Dan ketika Rasulullah menerima perintah dakwah ini, pertama kali menerima wahyu, beliau mulai berdakwah secara rahasia selama lebih kurang 3 tahun. ومعنى السرية هنا عدم المجاهرة لوجود القوى الطاغية المعادية أولا، ثم رعاية لشان الأنفس في تهيئتها لفهم الحقيقة. Makna dakwah Nabi Muhammad yang secara rahasia tersebut dan internal itu, sesungguhnya ini adalah suatu ajaran bagi kita untuk bahwa Rasulullah SAW menjaga dakwah tersebut agar tidak frontal terhadap kekuatan-kekuatan yang siap menghabisi daripada dakwah tersebut dan menolak, membantah daripada dakwah tersebut dari kekuatan-kekuatan yang dahsyat di kaumnya, dan juga untuk menjaga nafsu-nafsu masyarakat di masa itu agar secara perlahan mulai bisa menerima daripada dakwah itu. وانتشرت في عدد من الناس في خلال هذه الفترة، فنلمح إلى حكمته من الابتداء بالسر. Di dalam kurun waktu yang sedikit ini secara rahasia beliau berdakwah, diterima dakwah ini oleh beberapa individu-individu yang tidak banyak, dan juga daripada individu-individu yang tidak banyak tersebut menyebar sedikit daripada umat Rasulullah SAW di masa tersebut, sebagaimana kita ketahui di dalam perjalanan permulaan dakwah. فكان ينظر من يتهيأ لفهم هذا الوحي الإلهي والرسالة من الله تعالى فيقول له أبلغك عن أمر إن قبلته مني وإلا فاكتمه واستره. Dan beliau ketika memperkenalkan dakwah ini secara individual, perorangan, secara rahasia, Nabi berkata kepadanya, aku ingin menyampaikan kepada engkau wahyu ini dan ajaran ini. Apabila engkau mau menerimanya, baik, tapi kalau engkau tidak mau menerimanya, maka sudah tutup dan tidak perlu dibahas lagi. وفي ذلك أيضا دفع للمعوقات أمام الدعوة إلى الله تعالى. Dan di dalam metode inilah, ini merupakan suatu pembentengan, penolakan terhadap problem-problem yang kelak nanti dapat menghadang perjalanan dakwah itu ke depannya. ويقول صلى الله عليه وسلم في خصوصية أبي بكر ما عرضت الإسلام على أحد أول الدعوة إلا كان له فيه تردد إلا أبا بكر فبمجرد أن أخبرته آمن وصدق. Dan menyebutkan Rasulullah tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau Nabi Muhammad berkata bahwasanya setiap kali aku menawarkan, menyodorkan tentang ajaran Islam kepada seseorang, setiap orang yang aku tawarkan pasti ada keraguan, maju mundur, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Begitu aku baru beritakan, langsung dia menerima dengan lapang dada, langsung beriman saat itu juga tanpa keraguan. على يد أبي بكر أسلم كثير من الناس في تلك الفترة الأولى. Dan melalui tangan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, banyak orang yang masuk Islam di awal-awal Islam, permulaan Islam, kebanyakan itu banyak
melalui tangan dan jasanya Abu Bakar As-Siddiq. منهم سيدنا عثمان بن عفان Seperti Sayyidina Utsman bin Affan ومنهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ومنهم سيدنا سعيد بن زيد dan Sa'id bin Zaid. ومنهم طلحة بن عبيد Di الله. antaranya Sayyidina Talha bin Ubaidillah. فهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة وأسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق. Mereka semua tadi adalah termasuk 10 orang yang utama dari sahabat Rasulullah yang diberitakan tentang mereka itu masuk ke dalam surganya Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. وبعد 3 سنين أمره الله أن يجهر بها. Setelah 3 tahun dalam dakwah individual dan secara rahasia baru diperintahkan untuk menyebarkan dakwah terang-terangan. فجهر بها وردها أكثر القوم فاستمر على الدعوة ولكن كثير من الأعمال يعملها هو وأصحابه خفية. Setelah 3 tahun beliau secara terang-terangan dikenal dakwahnya di masyarakat dan kebanyakan masyarakat masa itu menolak daripada dakwah tersebut. Tetapi ada amalan-amalan yang beliau lakukan dan para sahabat-sahabat kebanyakan amalan yang mereka lakukan, ritual ibadat yang mereka lakukan adalah secara tersembunyi, tidak nampak. وذكرنا هذا الأمر لنبين مسألة الخفية والسرية ومسألة الجهر لأنه أشكلت على بعض الناس أن بعض الذين يريدون الدعوة إلى الإسلام يسرون بأنظمة لهم وترتيبات لكن تبرز بعد ذلك في أضرار كثيرة أو في إحداث مشاكل. Kita mengisyaratkan dalam pembicaraan ini tentang dakwah ke jalan agama Islam ini secara rahasia, secara individual, dan juga berbicara tentang dakwah secara terang-terangan. Sebab ada beberapa metode ketika mereka menjalankan metode dari beberapa golongan tertentu, metode ajaran Islam yang mereka jalankan dan mereka ajarkan, di permulaannya mungkin banyak hal-hal yang mereka sembunyikan, tidak terbuka. Tetapi ternyata ke depannya justru menimbulkan problem yang tidak diduga-duga. ويحتج الذين يخفون شيئا من تنظيماتهم تلك بأن النبي دعا دعوة سرية. Dan mereka beralibi bahwa orang-orang yang menyembunyikan metode dakwah tersebut kemudian setelah sekian lama baru terlihat keburukannya, mereka beralibi Nabi pun juga dulu juga rahasia, tidak dibuka segalanya. والمسألة ليست في الإسرار ولا في الجهر لكن ما الذي يسر به. Permasalahannya bukan menyembunyikan sebuah ajaran atau menceritakan ajaran itu secara terang-terangan, tetapi kita tanya apa sih sebenarnya yang disembunyikan dari ajaran itu. فكان من يسلم منهم من يختار أن يجهر بدعوته ويتحمل بإسلامه ويتحمل الأذى ومنهم من يخفي إسلامه. Sebab di antara mereka yang menerima ajaran Islam dahulu di masa Nabi Muhammad, ada yang mau mengumumkan keislamannya secara terang-terangan dan rela untuk diganggu, disiksa oleh orang-orang yang menentang keislaman dia, dan ada juga yang masuk Islam secara diam-diam tersembunyi agar tidak diganggu dan diteror. ولكن لم يطلب من الذين أسروا إسلامهم ولا من الذين أعلنوا به أن أحدا منهم يؤذي أباه الكافر أو أمه الكافرة أو حتى بقية أرحامه أو عموم الكفار الذين عنده. Namun suatu hal yang perlu digarisbawahi, Nabi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan atau mengisyaratkan kepada orang-orang yang masuk Islam, baik yang menyembunyikan keislamannya ataupun menerangkan keislamannya secara terang-terangan. Nabi tidak pernah menyuruh mereka untuk mengganggu ayahnya atau mengganggu ibunya atau membunuhi atau mengganggu kafir lainnya, non-muslim lainnya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. فمن كان من خلال السر يدعو أتباعه لأن يعتقدوا السوء في آبائهم أو يوقعوا الأذى بهم فما له حجة في سرية النبي بدعوته. Barang siapa yang mengklaim berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan ideologi di dalam dakwah yang diajarkan, akan tetapi mengajarkan kepada jamaahnya untuk menanam kedengkian, kebencian kepada orang tuanya dan kerabatnya dan orang lain, maka di sini apa alibi apa yang dia katakan saya mengikuti dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi pula? Alibi yang bagaimana? والميزان أن هناك من السرية ما يتوصل به إلى الخير ودفع الشر ومن السرية ما يسر من أجل فعل الشر.
tolak ukurnya adalah sesuatu yang dirahasiakannya itu adalah untuk dirahasiakan agar bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dan menyelamatkan diri daripada keburukan, bukan menyembunyikan keburukan yang dia peruntukkan untuk orang lain, yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan. وبعد جهره بالدعوة سمع السب من الكثير والشتم من الكثير ولم يسب واحدا منهم طول الفترة. Setelah Rasulullah mensosialisasikan dakwahnya secara terang-terangan, beliau diganggu, diteror, dicaci, ditentang, dimaki. Itu banyak. Tetapi tidak pernah satu kali pun Rasulullah membalas makian dan cacian orang-orang yang mencacinya. وكان من أشد الكفار عليه حقدا وحسنا وإيذاء له أبو جهل. Di antara orang-orang kufar yang paling dahsyat gangguannya dan kedengkiannya dan permusuhannya terhadap Rasulullah adalah pamannya sendiri, Abu Jahal. وكان من عمله في أيام عدائه له أن يحفر حفرا في طريق النبي ويغطيها بغطاء خفيف رجاء أن يسقط فيها النبي. Dan di antara upaya orang ini untuk mengungkapkan, melampiaskan permusuhannya, dia menggali lubang di tengah jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ditutupi lubang tersebut agar Nabi terperosok di lubang itu. وفي يوم وسع حفرة وتعمق فيها حتى الساقط فيها لا يستطيع أن يصعد منها بنفسه. Di suatu hari dia gali lubang yang cukup dalam agar tujuannya Nabi terperosok dalam dan tidak bisa naik keluar tanpa bantuan orang lain. وغطاها بغطاء خفيف. Dan ditutupi dengan penutup yang halus. فشاءت قدرة الله أن يمشي بنفسه وينسى فيسقط هو. Dan kehendak Allah Ta'ala menentukan dia lupa di mana dia gali lubangnya, dia lupa jalanan tersebut, dan dia yang terperosok sendiri di dalam lubang. فلما وقع فيها لم يستطع أن يطلع. Ketika dia terjerumus, terperosok, dia tidak bisa naik. فأخذ يصيح وسط الحفرة ليأتي أحد فيطلعه. Maka dia pun menjerit-jerit di dalam lubang agar ada orang lain yang bisa menolongnya. فكان الذي مر رسول الله. Dan kebetulan ternyata yang melewat di situ adalah Rasulullah. وسمع الصوت فجاء إلى الحفرة. Mendengar suara orang minta tolong, Nabi datang ke lubang itu. فوجد عدوه هذا الذي يؤذيه واقعا في الحفرة. Maka didapati ternyata musuhnya yang selalu mengganggu, memusuhi dan mendengkinya ini ada di dalam lubang. فقال ما لك ها هنا. Nabi bertanya, kenapa engkau bisa terperosok di sini? قالوا ناس أشرار يحفرون حفر ويغطونها وأنا وقعت في هذه الحفرة. Dia menjawab, orang-orang yang kurang ajar, yang jahat, bejat, mereka menggali lubang usil, membuat orang jadi celaka dan terperosok. والنبي يعرف أنه هو الذي يحفرها له. Nabi Muhammad tahu padahal ini orang yang menggali lubang yang terperosok sendiri. ولكنه لم يسبه ولم يمضي ويتركه. Tapi Nabi Muhammad tidak mencacinya ataupun meninggalkan dia di dalam lubang itu tidak tanpa menolong. بل مد يده ورفعه منه. Justru Nabi mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dari lubang. فما أصدق قول الله عنه إنك لعلى خلق عظيم. Sungguh benar firman Allah Ta'ala tentang Rasul bahwasanya engkau berada di atas budi pekerti yang agung dan luhur. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, ibarah sarihah, mubarakah, Masya Allah. Selanjutnya ini semakin menarik ini penjelasan dari Guru Mulia ini tentang bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergetar. Hati saya mendengar penjelasan dari Guru Mulia tentang bagaimana agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana kira-kira relevansi atau ittisal atau hubungannya apa yang tadi dicontohkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah di zaman sekarang ini. Kiranya Guru Mulia berkenan menjelaskan kepada kami. كيف تطبيق أسلوبه في هذا الزمان حاليا؟ من عظيم منة الله تعالى علينا وقدر نبيه عليه أنه جعله الأسوة الحسنة لجميع الأزمنة ولجميع الأمكنة إلى أن تأتي الساعة. Di antara anugerah Allah Ta'ala yang hebat, yang luas, yang besar untuk Nabi Muhammad, bahwasanya Allah telah melantik dan memilih menjadikan Nabi Muhammad teladan yang terbaik dan sempurna yang tetap relevan sepanjang zaman. Di semua zaman dan di semua tempat, maka peneladanan terhadap Rasulullah tetap relevan. لأن الموجودين في كل زمان وفي كل مكان أرسل هو إليهم. Sebab
orang-orang yang ada di setiap zaman itu, di setiap zaman manapun juga Nabi diutus kepada semua manusia yang ada hidup di zaman manapun. والذين استجابوا له والذين لم يستجيبوا له كلهم بالنسبة له هو مبعوث إليهم فهؤلاء أمة إجابة وأولئك أمة دعوة. Dan orang-orang yang yang disampaikan dakwah Rasulullah kepada mereka, di antara mereka ada yang menjawab beriman kepada Nabi Muhammad dan ada yang menolak. Jadi ada dua golongan di antara objek dakwah tersebut, ada umat yang menjadi objek dakwah, umat dakwah, ada juga umat istijabah yang menjawab ajakan dakwah Nabi Muhammad dan menerima. فينبغي أن نبني التطبيق لهديه في زماننا بتأسيس فكر أن الله الأعلم بكل شيء اختار هذا الإنسان وهديه ليكون هديا لنا مقربا إليه. Dan perlu kita ketahui dan kita yakini di dalam lubuk hati kita dan keimanan kita bahwasanya relevansi dakwahnya Rasulullah, dan Rasulullah adalah senantiasa teladan yang tetap relevan, yang mana Allah Maha mengetahui. Allah pencipta semua makhluk Maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluk-makhluknya dan menjadikan Nabi Muhammad teladan yang tetap relevan bagi setiap orang, setiap tempat, di semua zaman. فلا يمكن أن تأتي فكرة لأحد في أي مسلك وأي أسلوب في أي زمان وفي أي مكان تكون أنجح ولا أفلح ولا أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، لأن خالق الزمان والمكان اختار هذا الهدي لكل زمان ولكل مكان. Maka tidak boleh dan tidak bisa diterima dari ucapan orang-orang manapun yang berkeyakinan kalau ada metode yang dilakukan oleh Nabi sudah tidak sesuai lagi di zaman sekarang, untuk orang sekarang, untuk masyarakat tertentu. Ucapan ini tidak bisa diterima sebab Allah pencipta semua manusia, pencipta semua masyarakat, pencipta semua budaya, pencipta zaman, semua zaman, pencipta semua tempat. Allah yang Maha mengetahui dan Allah telah menciptakan manusia ini dan memilihnya sebagai teladan yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat, semua tempat, dan untuk semua zaman, dan Allah Ta'ala mengatur untuk bisa diterima oleh semua manusia manapun juga. فإذا تحقق هذا المبدأ والمعنى في أفكارنا وقلوبنا انبعثت منا الرغبة لأن نقدم الاقتداء به على كل فكرة وعلى كل تصور. Dan apabila awal pemikiran ini tertanam di dalam hati kita, maka kita akan membangun pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan peneladanan terhadap Rasulullah SAW, berbeda daripada anggapan-anggapan orang-orang yang menganggap itu sudah tidak relevan. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. Allah Ta'ala berfirman, seandainya kalian mentaati Nabi Muhammad, kalian akan sukses dan mendapatkan hidayat. ويقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي نزلت المشقة بكم لو سار وراء تصوركم وآرائكم. Dan Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah, utusan Allah Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad mau mengikuti pendapat kalian, menurut kepada hasil pemikiran kalian secara pribadi, maka justru akan menimbulkan dampak negatif dan kesusahan yang menimpa diri kalian sendiri. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanamkan di dalam hati kalian kecintaan kepada keimanan dan ketaatan, dan Allah Ta'ala hiasi hal tersebut di hati kalian hingga kalian menyukainya, dan Allah menanamkan di dalam hati kalian kebencian terhadap kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan, dan ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengikuti jalan tersebut mereka orang yang beruntung. فميزة المؤمن أمام الآراء المختلفة والتصورات المتخالفة، ميزة المؤمن أنه بهذا النور يعصم من الخطأ والباطل التي في هذه الآراء، بالميزان بأن يقبل من الآراء والتصورات ما يوافق هدي النبي ويرد ما يخالفه، وبذلك يكون معصوما وراء في وسط آراء البشر وفي وسط تصوراتهم من شر تلك الآراء، من الباطل فيها ومن الخطأ فيها بواسطة هذا النور. Dan setiap mukmin, mereka yang diterpa dengan banyak beragam pemikiran,
terutama di zaman sekarang, di banyak tempat kita diterpa dengan tantangan pemikiran-pemikiran yang beragam, metode-metode yang beragam. Apabila dia menjadikan Nabi Muhammad dan metode Nabi Muhammad sebagai panutan dan teladannya, maka dia terjaga, terbentengi dari kesalahan yang terdapat di dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Dan bukan berarti pemikiran-pemikiran itu semuanya ditolak mentah-mentah, tidak. Tetapi dengan tolak ukur, dengan timbangan yang seimbang. Artinya di antara pemikiran dan metode tersebut yang sesuai dengan koridor yang diatur oleh Rasulullah, dengan ajaran Nabi, dengan metodenya Nabi, dengan pemikiran Nabi, tidak menyimpang, boleh diterima. Tetapi yang menyimpang, maka itu ditolak dan disingkirkan, tidak dia ikuti. Maka apabila ini dia jalankan metodenya Rasulullah, penilaian terhadap Rasul, maka dia selamat dari kekeliruan yang terjadi, yang dapat terjadi. ونحن معشر المؤمنين ندرك أن الذي خلقنا خلق لنا الأعضاء وخلق لنا العقل وكلها حواس معطاة من الله. Dan kita, wahai kaum mukminin, kita semuanya menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan panca indera untuk kita, penglihatan, pendengaran, anggota tubuh. Ini semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala pengabdian. ثم جعل لكل عضو من الأعضاء وظيفة في الحياة فيها مصالح وجعل لنا شريعة حرمت علينا فيما يتعلق بهذه الأعضاء نظرا محرما، كلاما محرما، سماعا محرما، تصرفا باليد والبطن والفرج والرجل محرمات ننتهي عنها، وجعل لنا مباحات وحلال، كذلك جعل لهذا العقل ميزانا ونظاما. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan kita akal dan panca indera lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pandangan mata kita, telinga kita, ada yang boleh dilihat, ada yang tidak boleh, ada yang boleh didengar, ada yang tidak boleh, ada yang boleh disentuh, ada yang tidak boleh, begitu juga kemaluan, dan semuanya ini ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh, diatur. Dan yang dilarang, diharamkan, tidak boleh kita lakukan. Sisanya boleh kita lakukan. Sebagaimana diatur panca indera ini, begitu juga ada akal, pemikiran. Kita diberikan pemikiran, mana yang boleh, mana yang tidak boleh meracuni pemikiran kita. فالذي يجعل راي عقله مقدما على كل شيء هو الذي اتخذ العقل صنما من الأصنام فأراد أن يعبده. Ada orang-orang yang menjadikan akalnya itu sebagai segalanya, sebagai pengatur, bahkan sudah bagaikan berhala yang disembah, dia menyembah akalnya sendiri. من غرائب ما حصل في البشر أنه ربما طوائف بعضهم إلى الآن موجودين يعبدون أيضا بعض أعضاء الإنسان، بل منهم من يسجد عند رؤية الفرج. Bahkan ada sampai sekarang ini pemikiran-pemikiran yang primitif, mereka menyembah anggota tubuh manusia. Ada anggota tubuh manusia yang mereka sembah, bahkan ada yang suatu ideologi yang menyembah bahkan kemaluan dari seseorang. لكن في الخطأ هذا مثله مثل الذي أيضا يحكم العقل على وحي الله وعلى بلاغ الرسول، نفس الشيء يعبد حاسة من الحواس مخلوقة أعطيها. Nah, dia menyembah anggota tubuh manusia, tidak masuk akal. Nah, ini anggota tubuh anugerah pemberian dari Allah, sebagaimana Allah menganugerahkan akal. Orang yang menyembah akal, mengedepankan akal, mengabdi kepada akal, ya sama seperti menyembah anggota tubuh tersebut. ولذا نرى العقل من واحد إلى آخر يختلف. Jadi kita lihat akal-akal pun juga berbeda satu sama lain, akal semua manusia beda-beda. ويدرك هذا ما لا يدرك هذا. Yang ini mengerti, yang ini tidak mengerti, yang ini tahu, yang ini tidak tahu. ولهذا كان من قواعد فقهاء المؤمنين أن يقولوا الاجتهاد مع النص. Karena itu di antara ijtihad para fuqaha kaum mukminin, mereka mengatakan apabila sudah ada nas yang jelas daripada ayat dan hadis, maka sudah tidak ada ijtihad lagi kalau nasnya itu sudah ada nyata. فوظيفة العقل حسن التنفيذ والتفكير في الوسائل الداخلة تحت إطار المباح. Artinya tugasnya akal itu melaksanakan, menjalankan di dalam medan yang dimubahkan. وفي هذا جاء سيدنا عمر مرة فمر تحت دار العباس بن عبد المطلب فوجد ميزابا قريبا من الأرض.
Atas dasar ini Sayyidina Umar satu kali dia menjabat khalifah dan beliau melalui jalanan di tepi rumahnya Sayyidina Abbas, dan kebetulan di situ ada pancuran air yang mengganggu jalannya orang karena terlalu rendah. فاجتهد برايه وهو أهل الاجتهاد Maka dia pun berijtihad, dan dia memang punya keahlian untuk ijtihad. أن هذا لقربه ربما دق راس الطويل أو من مر ومعه حمل أو على دابة ربما أصابه فأمر بنزعه. Maka Sayyidina Umar dengan ijtihadnya dia berkeyakinan bahwasanya ini mengganggu orang lain dan bisa membahayakan. Apabila ada orang yang tinggi mungkin akan terbentur, akan terluka, atau orang yang membawa barang mungkin akan terganggu dan tidak bisa melaksanakan kegiatannya di jalan tersebut. Maka beliau pun memerintahkan untuk dicabut pancuran yang mengganggu tepi jalan. وبعد أن نزعه جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu dicabut, yang punya rumah datang, ternyata itu Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. فقال ما لك يا أمير المؤمنين نزعت هذا؟ Maka Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau cabut pancuran rumah ini? قال رأيته قريبا من الأرض فخفت أن يضر المارة. Aku melihat bahwa pancuran ini terlalu rendah dan akan mengganggu orang yang melewatinya. قال لكن أتدري من وضعه في هذا المكان؟ Sayyidina Abbas menjawab, tahu tidak engkau siapa yang meletakkannya dan menancapkannya di tempat itu? قال لا فمن وضعه؟ Dia bilang, saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. قال وضعه رسول الله. Maka dijawab, yang meletakkannya Rasulullah. فلما قال هكذا اهتز سيدنا عمر وقال ردوه في مكانه، رده يا عباس وعلى ظهري قم فرده في مكانه. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kembalikan pancuran ini ke tempatnya, dan engkau wahai Abbas, engkau yang pasang, tapi pasangnya bagaimana? Engkau naik ke pundakku, kata Amirul Mukminin, engkau diri di atas pundakku, engkau yang pasang. فقال من ردوني ظهرك نرده، قال لا قم على هذا الظهر الذي أخرج شيئا وضعه الرسول فرده إلى مكانه. فوضع العقل في حده سيدنا عمر. لما جاء النص وقف الاجتهاد. Sayyidina Abbas beliau mengatakan, tidak, aku pun bisa mengembalikannya ke tempatnya tanpa naik ke atas pundakmu. Sayyidina Umar bilang, tidak, engkau harus naik ke atas pundakku ini untuk mengembalikan sesuatu yang tadi aku cabut, padahal itu pernah dipasang oleh Rasulullah. Masya Allah. Idzan sayakunu manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ad-da'wah qa'idatan 'uzma. Alaysa kadzalik? هو كذلك ونعم قدوته ونعم الصحابة صحابته. Allahu akbar. Masya Allah. Guru mulia, kiranya mungkin Guru mulia juga berkenan menjawab pertanyaan kami lagi. Apa yang harus kita lakukan agar dakwah kita ini tepat sasaran? Yani nas'alukum madza alaina hatta takuna ad-da'wah wasalat ala al-murad al-mardi 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. يجب أن نأخذ جانبا حسنا في العلم حتى نتفقه في الدين. Pertama, kita orang yang ingin berdakwah, dia harus memiliki pondasi yang cukup di dalam keilmuan, mengerti agama itu sendiri. والفقه في الدين يشمل الأحكام ويشمل الاعتقاد ويشمل السير والسلوك. Ilmu pemahaman agama ini itu di dalamnya berkaitan tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum fikih, kemudian juga tentang keyakinan, akidah, dan juga berkaitan tentang suluk dan akhlak. وبعد هذا الفقه في الدين نحرص على حسن التطبيق والتنفيذ والعمل فيصير عندنا ذوق ووجدان فيقوم فينا التزكية. Setelah mengerti akan keilmuan akan agama tersebut, maka hendaknya seseorang mengamalkan dan mempraktekkan daripada amalan-amalan tuntunan ilmu, tuntunan akhlak dan adab tersebut dia jalankan sehingga dia menjadi teladan yang bisa dilihat di masyarakat. بهذه التزكية نستطيع أن نتخلى عن أهوائنا. Dengan pensucian batin dari sikap-sikap dan perangai yang tercela, maka kita akan membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk. وأن ننتزع الصفات الذميمة من بواطننا. Dengan mencabut sifat yang buruk dari hati kita dan menghiasi dengan yang baik. فيكون تصرفنا وانطلاقنا تحت إشارة الشرع والعقل. Sehingga gerakan kita dan kegiatan yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan petunjuk syariat dan juga petunjuk akal. وبهذا المسلك نقوم بالتعامل مع الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Dengan cara dan metode semacam inilah
kita berjalan berdakwah mengajak manusia kepada Allah. وهذا المذكور في آيات في القرآن. Dan ini semua disebutkan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an. منها قوله تعالى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Di antara firman Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dari diri mereka sendiri untuk membacakan kepada umat ayat-ayat Allah Ta'ala dan memberikan tazkiyah, mengajarkan akhlak dan suluk, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Sunnah, hikmah. فقوله يتلو عليهم آياته نموذج للدعوة إلى الله تعالى وكيفيتها. Firman Allah Ta'ala membacakan ayat-ayat Allah ini merupakan salah satu contoh dan teladan metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke jalan Allah. وقوله يزكيهم إشارة إلى هذه التنقية للضمير عن الصفات السيئة. Adapun apa yang disebutkan tentang tazkiyah itu merupakan untuk pengamalan ilmu dan juga dengan berakhlak santun dan juga dengan membersihkan hati dari sifat tercela dan menghiasinya dengan yang baik. فيحصل التخلص من الكبر على الآخرين. Didapatkan dari berkat tazkiyah itu dia selamat dari sifat kesombongan terhadap orang lain. من الحسد للآخرين. Ataupun dengki kepada orang lain. من سوء الظن بالآخرين. Atau prasangka buruk kepada orang lain. من غلبة الهوى. Ataupun sampai dikuasai oleh hawa nafsu. من غلبة الشهوة. Selamat daripada penguasaan syahwat. من مقابلة السيئة بالسيئة حتى نقابل السيئة بالحسنة. Selamat dari sifat membalas keburukan dengan keburukan sehingga dia justru membalas keburukan dengan kebaikan. وأشار إلى العلم بقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. Dan isyarat dalam ayat itu juga akan ilmu, yakni Nabi Muhammad datang untuk mengajarkan Alkitab dan hikmah. فهي ثلاثة أشياء وهي في ترتيب الآية النهاية ذكرها لأنها الثمرة المقصودة وذكر ما تنتج عنه بعد ذلك وهو التزكية وذكر ما تنتج عنه بعد ذلك وهو العلم فذكر الدعوة والتزكية والعلم. Maka di dalam satu ayat ini disebutkan tiga hal daripada dakwah, kemudian juga yang mana ini adalah puncak dan tujuannya, kemudian daripada dakwah tersebut yang juga membuahkan tazkiyah, kebersihan hati, sifat dan perangai yang makin bagus, yang makin baik perangai dan akhlaknya, dan juga keilmuan. ابتدأ بذكر الدعوة لأنها الغاية التي يصل إليها المؤمن المتحقق بالإيمان. Didahulukan sebutan dakwah terlebih dahulu sebab itu adalah puncak di mana setiap mukmin yang telah mencapai keimanan yang tinggi, puncaknya mereka akan berdakwah dan mengajak. ولما كانت هذه الدعوة لا يصح أن تكون قائمة على وجهها صحيحة إلا إن نتجت عن الوصفين الأولين فذكر بجانبها التزكية. Dan bahwasanya dakwah ini ketika dia betul-betul dijalankan itu akan membuahkan dua hal yang sangat penting, maka disebutkan di sisi yang penting tersebut adalah sisi tazkiyah. فقدم التزكية على العلم لأنها مقصود العلم وثمرته. Dan didahulukan tazkiyah sebelum ilmu sebab tujuan ilmu adalah untuk membuat orang makin baik, makin berakhlak, makin santun, makin mulia. ولكن كلا من الدعوة والتزكية لا يصح أن تقوم إلا على نور العلم الصحيح. Namun bahwasanya pondasi dakwah dan pondasi tazkiyah itu tidak bisa menjadi terlaksana dengan baik kecuali atas dasar keilmuan yang betul. Masya Allah, Masya Allah. Baina ad-da'wah wal akhlaq, ad-da'wah wal suluk. نعم العلم والسلوك والدعوة إلى الله تعالى. ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. تشير إلى هذا آية في الكتاب قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بعدها مباشرة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فهذا الربط بين الدعوة إلى الله تعالى وبين السلوك والتزكية والعلم. قال وعمل صالحا يعني هو مزكى
ينفذ ويطبق ما علم وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أعلن عبوديته لله تبارك وتعالى وتحرره من أن يكون في تبع الكائنات ولكن متعامل مع الكائنات بمنهج رب الكائنات. Dan juga diisyaratkan di dalam ayat yang lain hubungan antara dakwah dan juga dengan suluk dan juga dengan keilmuan tersebut adalah salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh. Dia mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah dan dia beramal saleh, berbuat baik. Ini syarat kepada suluk. Wa qala innani minal muslimin, dan menyatakan aku adalah bagian daripada umat Islam. Mengisyaratkan bahwasanya keberadaan dia di tengah-tengah masyarakat, dia dalam bermasyarakat sebagai seorang muslim yang menjalankan konsep Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilanjutkan ayat setelahnya itu, sesungguhnya tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Ketika kita menyikapi sesuatu walaupun itu buruk, sikapilah dengan kebaikan, balaslah dengan kebaikan sebagaimana diajarkan oleh Allah. Ini isyarat kepada akhlak dan perangai suluk. Masya Allah, para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah, tentunya kita menikmati penjelasan yang sangat dalam dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Dan dalam kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada para penelpon yang ingin bertanya langsung kepada guru mulia tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dakwah. Dan mungkin sambil menunggu telepon masuk, silakan. Ya. Ada dua penelpon yang kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Pak? Saya dengan Kurniawan. Oh, Pak Kurniawan. Pak Kurniawan tinggal di mana, Pak? Saya di daerah Durensawit. Oh, Durensawit, Jakarta, Pak ya? Baik. Betul, Jakarta. Baik, baik Bapak, silakan langsung menyampaikan pertanyaan kepada guru mulia Bapak. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada guru mulia, saya ingin melanjutkan pertanyaan. Mengingat perkembangan yang saat ini, beberapa waktu lalu di Indonesia ada beberapa ajakan dan keyakinan yang berkedok agama, dan ternyata ada dugaan istilah penipuan yang berkedok agama. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri dan khususnya keluarga kita dari pengaruh-pengaruh seperti itu, karena sedikit meresahkan saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, mungkin bisa langsung dijawab oleh guru mulia. silakan. هذه الفترة الأخيرة في إندونيسيا ظهر شيء من الدعوة التلبيس على الناس باسم الدين باسم الإسلام، لكن ليكسب مالهم بل يضر الناس بدعوتهم بأساليب غير طيبة، سواء في إضرارهم في عرض الناس بل في عرض النساء أو في كسب المال، وباسم الدعوة باسم الدين، تلبيس على الناس. كيف ندفع هذه الأشياء؟ إنما يندفع الباطل بالحق، ويندفع الجهل بالعلم، ويندفع الضلال بالهدى، فعلينا أن نبني ونوسع آفاق العلم والهدى والحق ليتلاشى ويضمحل الجهل والباطل والضلال. Dijelaskan bahwasanya kebatilan itu dilawannya, tertolaknya kebatilan itu adalah dengan yang hak. Kemudian kebodohan akan tertolak dengan ilmu, dan kesesatan akan tertolak dengan hidayat. Maka tugas kita adalah meluaskan dan juga mengambil bagian yang cukup dari medan hidayat,
medan yang hak dan kebenaran, dan medan ilmu, agar kita bisa terselamatkan dari kebodohan atau pembodohan, dan dari kesesatan, dan juga dari kebatilan-kebatilan. بالتقصير في طلب العلم وعدم تفريغ العدد الكافي من أبنائنا الأذكياء له ينتشر الجهل. Karena keteledoran kita di dalam menuntut ilmu, dan juga kita membiarkan anak-anak kita yang kompeten, yang memiliki kecerdasan, kita tidak alokasikan mereka untuk menuntut dan untuk menuntut ilmu agama, maka kebodohan akan menyebar dan terjadi pembodohan di mana-mana. ثم قلة أهل الهدى والحق في القيام بأمر الدعوة إلى الله وحصول النقص في ذلك والتقصير فيه ينشأ به دعاة باطل وضلال. Dan juga semakin sedikitnya para orang-orang yang menempuh jalan hidayat dan orang-orang yang menyebarkan hidayat, ataupun juga karena keteledoran sebagian orang di dalam menyebarkan dakwah, mengajak manusia ke jalan hidayat murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga punya peran di dalam menyebarnya kebatilan di mana-mana. وكل من تيقنا عدم أهليته للدعوة أو استعماله لها في أغراض نفسه وشهواتها أو إيذائه وضره للناس بذلك يجب علينا أن ننصحه وأن نحذر كذلك منه بحسب المستطاع بما لا يحدث شرا أكثر. Setiap orang yang berada di dalam bidang dakwah namun dia bukan ahlinya, tidak didasari dengan keilmuan, ataupun dia memakai dakwah sebagai alat untuk mencapai keuntungan duniawi atau mencelakakan dan membahayakan harta ataupun juga kehormatan orang lain, maka tugas kita adalah untuk membentengi umat daripada hal-hal tersebut dengan mencegahnya dan juga memberikan nasihat kepada orang itu untuk tidak menodai agama ini. وننبه من يضحك عليهم ويلبس عليهم ليحذروا وليكونوا على بصيرة. Dan juga kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang bisa menjadi korban daripada serigala-serigala ini, agar mereka itu bisa terselamatkan dari kebatilan yang disusupkan. لكن هذا العلاج كالمسكنات فقط ما يزيح المرض من أصله، ولكن توفير الدعاة المخلصين الصادقين والعمل على وجودهم هو الحل الذي ينهي هذه المشكلة. Tapi ini obat hanyalah kalau sudah penyakitnya datang. Ini obat kalau sudah penyakitnya datang. Ini tidak mencegah. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, dan pencegahannya itu adalah dengan memperbanyak pendakwah yang kompeten, yang ikhlas, yang memiliki keahlian yang cukup dalam bidang keilmuan, dalam bidang akhlak yang bagus, dan juga keilmuan yang baik. Masya Allah. Baik, Thayyib. Ini selanjutnya ada penanya kedua. Penelpon kedua, silakan. Penelpon kedua mungkin. Ini masih dari Jakarta menurut info. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan saya Bapak Muhammad Said dari Medan. Dari Medan, Masya Allah. Medan, Ya. Masya Allah. Ya. Ba'id, Ya. jauh sekali dari Medan. Ya. Silakan Pak Muhammad Said, apa yang ingin disampaikan kepada guru mulia? Baik. Yang mulia Habib Umar bin Hafid yang saya cintai, dengan pesatnya perkembangan teknologi pada zaman ini, sehingga semakin banyak umat yang hanya mengaji dari internet ketimbang pergi berburu langsung dengan ulama yang bersambung sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui juga, informasi yang bersumber dari internet banyak sekali bertebaran saat ini. Pertanyaan saya, ya Habib, bagaimana cara kita menyaring informasi tersebut agar kita mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Silakan kepada guru mulia. الآن في هذا الزمان في تطور في التكنولوجيا، حتى صار الناس الآن حتى في حاجة العلمية والدين يطلبون من إنترنت، يتعلمون من إنترنت ولا يعتنون بسند والتلقي عن الشيوخ ورجال. حتى بعضهم حصل التضليل بسبب الإنترنت. وماذا نعمل؟ وماذا تحليل ذلك؟ هل يصح أن نأخذ جميع ما في الإنترنت أو نرد الجميع؟
الإنترنت وسيلة من الوسائل مهمته في العلم كمثل الكتب، فكما أن لا تغني الكتب عن الشيوخ ولا يتأتى أن نرد الكتب كلها ولا يتأتى أن نعتمد عليها، فكذلك هذا النت. Internet itu adalah merupakan salah satu alat saja di dalam ilmu, salah satu alat yang digunakan di dalam bidang keilmuan. Seperti kitab itu adalah alat untuk belajar. Sebagaimana seseorang yang menuntut ilmu, dia pun juga kitab adalah sarana pembantu. Akan tetapi sekedar kitab saja tidak cukup. Harus ada guru yang membimbingnya. Dan juga bukan berarti kita menolak segala pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab atau kita telan begitu saja tanpa bimbingan dari guru. Nah, begitu juga internet, itu kita hanya dari internet saja tanpa bimbingan guru, itu tidak benar. Harus ada guru yang mengarahkan dan membimbing. يقول الشاعر الكتب تذكرة لمن هو عالم. Di dalam syair disebutkan kitab-kitab, buku-buku adalah pengingat bagi orang yang alim. وصوابها بمحالها معجون. Dan yang benarnya dengan yang salah itu semuanya campur di dalam kitab, semuanya ada. والفكر غواص عليها مخرج. Dan pemikiran itu yang akan menyelami di dalamnya dan dia yang akan mengeluarkan dan menseleksi. والحق فيها جوهر مكنون. Dan di dalam kitab-kitab itu ada juga berlian-berlian yang dikeluarkan dan yang hak dikeluarkan, semuanya itu dengan cahaya akal. ويقول الشاعر الآخر من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتصحيف في حرمي. Di dalam syair yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengambil keilmuan dari guru secara langsung, maka dia akan selamat dari kesesatan dan dari penyimpangan. Dia akan terlindung, terbentengi dari kesesatan dan penyimpangan. ومن يكن آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. Barang siapa yang mengambil ilmu hanya sekedar dari kitab dan buku-buku saja, maka dia di mata para ulama dan ahli ilmu, ilmu yang dia punya itu kosong, dianggap nol, tidak ada apa-apanya. ويقول الشاعر الثالث ليس في الكتب والدفاتر علم إنما العلم في صدور الرجال. Dalam syair yang lain juga dikatakan, di dalam buku-buku ilmu bukan di situ letaknya, tetapi ilmu letaknya di dalam hati-hati dan sanubari para ahli ilm. كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. Sesungguhnya setiap orang yang mengambil ilmu dari buku atau media lainnya tanpa bimbingan guru, yang ada yang dia dapatkan adalah kesesatan. والذي يأخذ شؤون دينه من مجرد النت مثل الذي يريد أن يأخذ من النت صحته وصحة أولاده ويريد أن يداويهم ويجري لهم العمليات بواسطة النت. Dan orang yang ingin mengambil ilmu, saya mau dapatkan ilmu dari internet, itu sama seperti orang yang mau mendapatkan kesembuhan bagi anak-anaknya dari internet. والذي يريد أن يصلح جهازا له تخرب في البيت فيتصل بالإنترنت ويعرف كيف يصلح هذا الجهاز فلا يمكن ذلك. Sama seperti seseorang yang dia punya perangkat yang rusak, dia ingin memperbaiki perangkat tersebut, tapi dia perbaikinya adalah dengan menyambungkan ke internet, cari di internet, apakah itu akan terbaiki dengan sendirinya? فلا بد من السند والاتصال بالعلماء. Jadi harus ada rantaian keilmuan dan menjalin hubungan dengan ulama-ulama yang kompeten. Masya Allah, hada yashrah sudurana, Masya Allah ya Habib, Masya Allah. Allahu Akbar. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah, tidak terasa hampir 1 jam kita berdialog, mendapatkan mutiara-mutiara ilmu dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Dan untuk menambah keberkahan kita, keberkahan kesempatan ini, saya ingin sekali mendengarkan kalimatul ikhtitam dari Sayyidi, dari Maulana Habib Umar terkait dari kesimpulan apa yang disampaikan sejak awal. Yurid al-khulasa, kalimat ikhtitamiyah al-khulasa min majar. الخلاصة أننا محتاجون لأن نقيم القدوة التي أقامها الله لنا في مقامها. Kesimpulannya bahwasanya kita saat ini sangat perlu, urgent sekali untuk mendirikan dan meletakkan teladan yang Allah Ta'ala dirikan dan berikan kepada kita. وأن نجعل الهوى تبعا لما جاء به من لا ينطق عن الهوى.
dan menjadikan keinginan dan kemauan nafsu akal diri kita semuanya, dijadikan segala kemauan-kemauan itu ikut dan bermakmum kepada teladan tersebut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana teladan itu tidak berucap melainkan semata-mata adalah wahyu dari Allah. Wa an naj'ala 'uqulana khadimatan li syar'illahi wa minhajihi wa la naj'alu syar'a khadiman la lil 'aqli wa la lin nafs. Dan menjadikan akal kita sebagai pembantu, alat pembantu khidmah, pembantu dan khidmah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan syariat sebagai mengikut kepada akal dan nafsu. Wa an nantaliqa min ar-rahmati wal hirsi 'ala an-nas wa nuqawwim al-ikhlas li wajhillah. Dan juga kita bertindak atas dasar kasih sayang dan cinta dan rahmat kepada semua manusia, juga dengan dimotori keikhlasan dan ketulusan. Dan kita harus memprioritaskan di dalam khidmah mendirikan daripada 3 tujuan yang mulia ini. Al-ilmu wa tazkiyah wa da'watu ila Allah. Dari sisi keilmuan, dari sisi tazkiyah, kesucian hati dan akhlak moral yang bagus, dan juga menjalankan dakwah ke jalan Allah. Bijtima'iha yaktamilul bina'ul imani. Dengan 3 hal ini, 3 poin ini tergabungkan, maka iman akan menjadi sempurna. Fahina idzin لا نضع السيف موضع الندى ولا نضع الندى موضع السيف. Dan dalam hal ini adalah bahwasanya kita letakkan pedang itu pada tempatnya, bukan pada hal-hal yang bukan tempatnya. نغضب لله ولا نحوله إلى غضب للنفوس. Kita apabila kita marah karena Allah, bukan marah karena nafsu dan kepentingan pribadi. نحب لله تبارك وتعالى ولا نجعل الحب مندفعا نحو مرادات الأهواء. Dan ketika kita cinta sesuatu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta karena dorongan kemauan atau kecenderungan hawa nafsu. حتى يصح أن نعطي لله ونمنع لله ونحب لله ونبغض لله. Hingga kita menjadi sah dan benar melaksanakan sesuatu, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah sesuatu karena Allah. وقد صح في الحديث من أحب لله وأعطى لله ومنع لله من أحب الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي لفظ فقد استكمل حقيقة الإيمان. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Dalam riwayat yang lain, dia telah mencapai hakikat keimanan. Wa kana akhiru sailin min maidan wa naqulu lahu anna jami' ad-dunya maidanun li da'wati Muhammad. Penanya yang terakhir berasal dari Medan, dan kami mengatakan kepadanya bahwasanya dunia seisinya adalah medan dakwah penyebaran dakwahnya Rasulullah. Wa ala ahli Indonesia an yashkurullah alladhi ashraq alaihim anwar al-Islam منذ قرون حتى عم شعبهم وحكامهم من قبل 600 عام وزيادة. Dan kami menghibau kepada seluruh rakyat Indonesia agar mereka bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada mereka, bahwasanya Islam menyebar dengan damai di bumi Indonesia ini hingga merata di kalangan rakyat jelata, semua lapisan masyarakat, sampai ke kalangan elit, atasan, politik, penguasa-penguasa, merata Islam menyebar di antara mereka. Itu mulai dari ratusan tahun yang lalu, 600 tahun bahkan lebih dari sebelum 600 Islam wasalahum an tariqi ahli sanad من خواص أهل السنة والجماعة وأكثرهم من عترة النبي وأهل بيته. Dan mereka harus bersyukur bahwasanya Islam telah sampai lebih dari 6 abad yang lalu ke bumi Indonesia ini adalah dengan dibawa oleh atas dasar ahli sunnah wal jamaah. Mayoritas umat Islam itu ahli sunnah wal jamaah, dari ulama-ulama yang kompeten, yang memiliki sanad yang tersambung, yang kuat ke atas kepada Rasulullah, dan juga banyakan dari mereka itu adalah orang-orang pilihan yang dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadat da'watuhum min qulubil Indonesiyin ardan خصبة فأثمرت فيها فاشتهر الإندونيسيين في العالم بالأخلاق.
Dan mereka ketika datang ke bumi Indonesia menyebarkan dakwah ini, mereka mendapati hati dan sanubari jiwa rakyat Indonesia itu adalah bagaikan lahan yang subur, yang ketika ditanami benih iman yang bagus, menumbuhkan hal-hal yang indah, yang bagus, sedap dipandang berupa akhlak dan perangai, yang mana sampai saat ini perangai dan akhlak orang Indonesia ini sangat dikenal di dunia. وهم بملايينهم مضت عليهم قرون مسلموهم ما يعرفون إلا المسلك الهدى لأهل السنة والجماعة شافعيون أشعريون. Dan sejak berabad-abad yang lalu, semua umat Islam di Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia berabad-abad yang lalu itu, masyarakat Indonesia di seluruh lapisan masyarakatnya, mereka itu hanya mengenal Islam dari ahli sunnah wal jamaah, bahkan dalam satu madhab Syafi'i, dalam aqidah Asy'ariyah, hanya dari satu itu saja mereka mengenal, dengan maslak atau tempuhan jalan ahli hidayat. فليستشعروا هذه النعم ويشكروا الله عليها. Hendaknya mereka para rakyat Indonesia mensyukuri nikmat Allah ini dan bersyukur dengan sebenar-benarnya. وليحافظوا عليها. Dan jaga ini nikmat. ونشكر قناة التلفزيون النبوي لما تقوم به من جهد والله يوسع لها الآفاق ويزيدها فائدة في الأمة. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nabawi TV. Semoga dijadikan semakin berperan di dalam menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW dan memberikan manfaat yang luas kepada umat semuanya. ويجعل جميع القائمين عليها شركاء في نصرة الله ورسوله ولهم يد عند المصطفى. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan setiap orang yang memiliki andil dan berkhidmah di stasiun Nabawi TV ini, Allah Ta'ala berikan pahala kepada mereka sebagai pahala orang-orang yang turut andil di dalam berdakwah. Masya Allah, alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Masya Allah, ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Waqad sahha hadzal qaul, Masya Allah. Masyukura ya Maulana, ya Habib Umar, Masya Allah. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan kita berdialog lebih lama dengan guru mulia karena begitu dalam, begitu banyak mutiara yang tersimpan dan kemudian dikeluarkan satu persatu oleh guru yang mulia dengan penjelasan yang Masya Allah, yang luar biasa. Dan ini betul-betul mengembalikan kepercayaan diri kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dan keyakinan diri kita untuk menyiarkan dakwah dengan akhlak, dengan ilmu, dengan modal tazkiyatun nafas sebagaimana tadi telah dipesankan oleh guru mulia. Dan pada kesempatan kali ini saya pembawa acara Abdi Kurnia mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila dalam wawancara eksklusif ini ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan di mata pemirsa semuanya. Masykurah jazakumullahu ahsanal jaza ya Maulana. Wa antum ahsanallahu ilaikum wa zadakum taufiq wa naf'an wa barakah. Amin amin. Wa narju minkum sholihat du'aikum ya Maulana, Masya Allah. Masykurah ya Habib Jindan. Masya Allah, terima kasih. Billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masykurah ya Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Qabul insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.